Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran kerja. Salah satu materi penting untuk persiapan kalian masuk ke dunia kerja. Jadi, meskipun kalian masih sekolah, materi ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Anak-anak, ketika kalian lulus nanti, salah satu dokumen pertama yang harus kalian buat untuk melamar pekerjaan adalah surat lamaran kerja. Banyak orang ditolak bahkan sebelum wawancara, karena surat lamaran mereka tidak sesuai kaidah. Karena itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian memahami definisi, fungsi, dan struktur surat lamaran kerja. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis contoh surat lamaran kerja. Terus yang terakhir, kalian dapat menyusun surat lamaran kerja yang baik dan benar sesuai lowongan. Sekarang, perhatikan contoh lowongan kerja berikut. Dan ini adalah contoh surat lamaran kerja yang kurang tepat. Sudah lihat kan? Nah, saya mau tanya, apa kekurangan dari surat lamaran tersebut? Ada yang bisa jawab? Lalu, mengapa surat lamaran itu penting untuk melamar pekerjaan? Nah, tahu? Baik, nanti kita akan menganalisisnya bersama-sama. Sekarang bayangkan, kalian saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis satu contoh surat lamaran kerja. Tetapi karena ini bentuk video, kalian cukup menyimak penjelasan saya tentang struktur surat lamaran kerja. Nah, apa itu surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja menurut KBBI ialah surat yang berisi permintaan pekerjaan. Menurut Widianti dan Wadin tahun 2023, surat lamaran kerja adalah media pelamar untuk mempromosikan kemampuan dan pengalamannya, bukan sekedar meminta pekerjaan. Terus untuk fungsi surat lamaran kerja itu sebagai alat komunikasi resmi dengan perusahaan, sebagai media promosi diri, terus sebagai bukti minat terhadap lowongan, terus yang terakhir sebagai dasar penilaian awal perusahaan. Selanjutnya, untuk struktur surat lamaran kerja ini ini terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, kemudian isi surat yang terdiri dari pembuka, inti, dan penutup. Terus selanjutnya salam penutup. Terus yang terakhir ada tanda tangan dan nama pelamar. Terus untuk kaidah kebahasaan. Nah, gimana dong bahasa yang harus digunakan untuk menulis surat lamaran kerja? Nah, di sini bahasa yang harus digunakan ialah bahasa Indonesia yang baku. Terus kalimatnya efektif. Terus EYD yang benar atau ejaan yang di. Terus yang terakhir, menghindari kata tidak baku seperti fotokopi. Ditulisnya fotocopi, padahal dalam penulisan dalam KBBI yang benar itu ya fotokopi. Sekarang mari kita analisis singkat contoh surat lamaran kerja ini.
kesalahan apa saja yang terlihat? Nah, kesalahannya itu ialah kata ijazah. Seharusnya ditulis ijazah. Yang kedua, kata staff. Seharusnya 4 huruf aja, staff. Gak perlu ada tambahan, gak perlu ada double F. Terus yang ketiga, penulisan email tidak sesuai format. Terus yang terakhir, bahasa kurang efektif pada bagian penutup. Nah, gimana dong cara perbaikannya? Cara perbaikannya yaitu diantaranya gunakan ejaan yang direkomendasikan atau IED, terus pastikan struktur lengkap dan bahasa lebih persuasif dan personal. Sekarang saya akan memberikan contoh singkat surat lamaran kerja yang benar berdasarkan lowongan yang saya tampilkan sebelumnya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari pengertian dan fungsi surat lamaran kerja, struktur dan kaidah kebahasaannya, terus analisis kesalahan surat lamaran kerja, dan cara menyusun surat lamaran kerja yang baik. Untuk tugas kalian, silahkan buat satu surat lamaran kerja sesuai lowongan yang saya tampilkan tadi. Awas, dikerjakan ya, awas. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.